Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Ekaritaningsih akan mempresentasikan laporan PKL bidang rumah sakit di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY periode 12 sampai 25 April 2021 yang disusun oleh saya sendiri, Erlina Ekaritaningsih, Listian Aji Maulana, Lucia Niken Puji Lestari, Naili Kamula, Santi Irianti. Gambaran umum RS Bayangkara Polda DIY. RS Bayangkara Polda DIY adalah pelaksana salah satu fungsi kedokteran dan kesehatan dari Bidokes Polda DIY di bidang kesehatan, yaitu bertanggung jawab atas kesehatan secara paripurna untuk anggota Polri, PNS, dan keluarganya di wilayah DIY. RS Bayangkara berlokasi di Jalan Raya Jogja Solo KM 14, Glondong, Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. RS Bayangkara Polda DIY memberikan pelayanan kesehatan meliputi dokter spesialis bedah ortopedi, spesialis bedah mulut, spesialis anestesi, spesialis THT, spesialis obsgin, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kesehatan jiwa, spesialis saraf, spesialis gigi konservasi, spesialis paru, spesialis radiologi, spesialis kulit dan kelamin, spesialis jantung, spesialis patologi klinik, dan spesialis mata. Instalasi farmasi RS Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara yang berlokasi di Jalan Raya Jogja Solo KM 14 ini memiliki layanan pendukung yang bagus. Salah satunya adanya layanan instalasi farmasi 24 jam. Visi RS Bayangkara adalah terwujudnya instalasi farmasi Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY yang mampu memberikan pelayanan bermutu, profesional, berorientasi kepada pasien. Misi RS Bayangkara adalah melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat dan optimal bagi anggota Polri, PNS, dan keluarga serta masyarakat umum. Berperan serta dalam program-program pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk meningkatkan kesehatan seluruh lapisan masyarakat serta mendukung tugas operasional Polri. Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya farmasi rumah sakit yang berdaya guna dan berhasil guna. Motonya adalah profesional, terpercaya, patient-oriented, dan cost-effectiveness. Pengelolaan perbekalan farmasi di RS Bayangkara adalah yang pertama perencanaan, yang kedua produksi, yang ketiga pendistribusian, yang keempat penyimpanan, yang kelima pengadaan, yang keenam penerimaan, dan yang terakhir pemusnahan. Alur pelayanan resep rawat jalan. Yang pertama, resep dari dokter, kemudian dikasih loket instalasi farmasi rawat jalan, kemudian penyerahan resep dan nomor antrian diberikan ke pasien, kemudian telaah resep diinput di komputer dan pencetakan tiket. Setelah itu, dikasih nota, lalu ke kasir. Setelah ke kasir, notanya dikasih ke bagian farmasi, kemudian bagian farmasi menyiapkan obat, lalu diserahkan di apoteker untuk double check, kemudian diserahkan kepada pasien. Alur pelayanan resep rawat inap. Yang pertama, resep dari IGD dan kamar, langsung masuk ke instalasi farmasi, kemudian resep ditelaah, kemudian resep disiapkan, dietiketi, kemudian diserahkan ke apoteker untuk double check, kemudian diserahkan di rak pasien rawat inap yang sesuai dengan bangsal, lalu perawat mengambil, double check, lalu dikasih ke pasien. Kesimpulan, mahasiswa dapat mengetahui pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi RS Bayangkara meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, dan pemusnahan. Pelayanan resep di RS Bayangkara Yogyakarta dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP termasuk peracikan obat, pemeriksaan, dan penyerahan disertai pemberian informasi.
Pelayanan farmasi klinik di RS Bayangkara dilakukan proses pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Saran untuk mahasiswa adalah menjaga nama baik alma mater karena akan memberi pengaruh pada dunia luar kampus, dan kegiatan PKL untuk menambah wawasan dan pengalaman. Untuk rumah sakit, instalasi farmasi perlu dikembangkan, misalnya memperluas gedung instalasi farmasi. Permintaan obat dari rawat jalan ke gudang lebih diperhatikan lagi sehingga tidak terjadi kekosongan obat di rawat jalan, terutama obat fast moving. Meningkatkan sarana dan prasarana gudang, menambah SDM TTK. Untuk kampus, dapat memilih Rumah Sakit Bayangkara DIY sebagai tempat PKL untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.